إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا بالدعاء ولقضاء حاجاتنا ونجاح أولادنا وبناتنا ونجاح تلاميذنا وتلميذاتنا في مواجهة هذا الامتحان الوطني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Dan keistimewaannya lagi bagi Nabi, bagi umat Islam, bumi tanah ini bisa jadi tempat sujud dan bisa digunakan untuk bersuci. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Lapo kon zaman gak sholat, lah gurung ketemu masjid, ora kudu ning masjid. Sujud ning sawah ning galengan ya sah. Sujud ning lemah lho itu sah. Petani iki aku lek dadak mulih gak nutut wektu zuhure, entek zuhure. Salat ning ndi? Wis kono wudu ning kali ngono ning sawah akeh kali. Salate ning ndi? Lek ana ya mecok gedhong apa godhong iki. Dibeber ning galengan ngono, salat ning galengan. Beber godhong. Oleh ora ono ngono wis langsung neng suket-suket ya sah. Bumi itu bisa dijadikan tempat sujud. Dimanapun datang waktu salat, enggak ada alasan untuk mentakhir sampai waktunya habis. Lah wudu'e piye? Tanah juga bisa jadikan alat untuk bersuci, tayamum, baik itu tayamum ganti dari wudhu ataupun tayamum ganti dari mandi besar. Podo-podo kena di tayamum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia ibunda Pak Faizin Samuel. Mugi-mugi dipun ngapura dosane, dipun trima ngamale. Lahal Fatihah. Keistimewaan pertama, hijrah 1 bulan aman, ditulungi Gusti Allah. Yang kedua, kunci-kunci keberkahan bumi itu di tangan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokok manut sunnah kanjeng Nabi, akeh maca shalawat, hormat takzim tengene para ulama warasatul anbiya, hormat takzim mahabbah kepada anak cucu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah urip barokah. Terus dimanapun bisa sholat, dimanapun dengan debu pun kita bisa tayamum. Makanya meskipun sik neng perjalanan jangan meninggalkan sholat. Wa ju'ilat ummati khairul umam. Dan umatku kata Nabi dijadikan umat yang terbaik. Wa ummatuhu khairul yang tiba ni lho. Wa ummatuhu khairul umam. Umatnya kanjeng Nabi itu umat yang terbaik. Terus oleh Quran
disebut dengan ummatan wasaton. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Demikianlah Allah menjadikan kalian sebagai umat yang wasat, umat yang bisa mengambil peran di tengah. Itu tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, enggak kekakuan, enggak kelemesan. Ambil posisi yang paling maslahat untuk semua. Asal umat Islam tetap bisa mengambil peran di tengah, peran pemersatu, peran perekat, ya, peran yang bisa membuat semuanya bisa utuh, yang paling maslahat ummatan wasaton, maka umat Islam akan menjadi umat yang terbaik. Di sini disebut umat yang terbaik, di Quran disebut ummatan wasaton, umat yang sedengan-sedengan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Nah, ketika umat Islam tidak bisa mengambil peran ummatan wasaton, umat yang sedengan itu tadi, moderat, tapi terlalu ekstrim kanan atau ekstrim kiri, maka mereka sulit mengambil peran, sulit memimpin dunia, dan tidak menjadi khairul umam, tidak menjadi umat yang terbaik karena dikuyo-kuyo. Ini mestinya kita tetap ikut para ulama, ikut para habaib, para sayyid, yang mana dalam kondisi apapun beliau-beliau tetap bisa mengambil peran di tengah, sehingga semua golongan merujuk kepada beliau-beliau itu. Sing kono yo takon kene, sing kono takon kene, sing kono takon kene, semua begitu. Ilmunya cukup, akhlaknya mulia, benar-benar dijaga, enggak punya cacat moral, sehingga menjadi rujukan dari semua pihak. Nah, kalau sudah bisa berperan seperti itu, insya Allah akan semakin mulia. Tapi kalau kita ngotot kengaloren, nanti sing bolo ya mek wong-wong sing kengaloren itu, lek kengidulen, itu akhirnya yang gelem merujuk kepada dia ya wong-wong sing kengidulen tok. Gitu. Tapi kalau orang itu bisa berdiri tengah-tengah, adil seadil-adilnya, enggak kengaloren, enggak kengidulen, plus alim, plus sugih, plus posisinya kuat dan enggak punya cacat moral, meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kawan maupun lawan semuanya tunduk, semuanya merujuk kepada Kanjeng Nabi. Orang Yahudi rame-rame tukaran juga minta diadili Kanjeng Nabi. Wong munafik itu sakjane mungsuhe Kanjeng Nabi, tapi golek ana apa-apa, ana perkara ya merujuk kepada Kanjeng Nabi. Memang selama ini terbukti berdiri di tengah, ummatan wasaton. Mestinya peran itu tetap kita perankan, ummatan wasaton. Berikutnya keistimewaannya Nabi, wa u'titu syafa'ah, dan saya diberi syafaat kubro. Sopo ae dari umatnya Kanjeng Nabi, asal matinya tetap la ilaha illallah. Mungkin dosane sak pirang-pirang, mungkin dilebokne neraka sampai perang dadi areng. Tapi kalau mendapat syafaat Kanjeng Nabi, syafaat kubro, akhirnya mentas juga. Dientaskan Kanjeng Nabi. Diceritakan dalam hadis riwayat Imam Muslim itu, bagaimana Nabi itu mencari umatnya yang masih kesingsal. Nampak kesingsal ini? Ya kesingsal. Kelewatan, kesingsal kelewatan yang ngerokok macam-macam. Kagolei selamat nih kabeh, sehingga sampai akhirnya itu ketemu umat wis gosong-song. Ayo mentas, dintas nih, terus dicemplung nih Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Akhirnya hidup lagi, seger lagi. Setelah seger ganteng, pantas mlebu swarga, dilebok nih swarga. Nang swarga keri dhewe dekne. Bingung. Mboten kliru niki. Sik di depan pintu surga. Mondhak mandek. Ayo ndang mlebu. Mungkin wis kebek kula mboten bagian papan. Wis dalam mlebu sik jembak. Mlebu temenan oleh papan
sak pirang-pirang. Kalau bisa diibaratkan masih seluas langit dan bumi. Terus meneng mana? Lalu apa sampean meneng? Niki mboten klintu, mboten pantes kula mlebet papan sak menten apike, sak menten gede. Ya wis iku papanmu. Digodha maneh kalau pangeran. Sampeyan gelem tak tambahi 10 kali lipat. Gusti pun ngejak guyon, aku lho niki pun seneng ngenten. Lho temen iki gak ngejak guyon. 10 kali lipat maneh. Nggih pun. Itu yang terakhir mendapat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sebut dengan syafaat kubro atau syafaat uzma, syafaat yang paling besar. Di samping itu ada syafaat kecil-kecil, padha koncone sak bangku ngenteni besok saling mensyafaati. Panjenengan mensyafaati ibuke, anake, dulure, tapi lingkup kecil. Ulama yang lebih besar, Mbah Sunan Ampel, ya bisa mensyafaati yang lebih banyak lagi. Nenek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai sing perang-perang gosong-gosong pun bisa ditulungi. Asal ada tauhid, ada la ilaha illallah. Itu sip ditulungi. Aku, kata Nabi, saya diberi syafaat kubro. Makanya kalau menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mohon agar mendapat syafaat Kanjeng Nabi itu boleh. Isfa' lana, syafaatilah kami, tolonglah kami. Tolonglah di dunia juga tolonglah di akhirat. Kalau ditolong di dunia itu berarti Nabi dalam alam arwahnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita umat Islam ditolong. Dakwahnya lancar, menghadapi kristenisasi yang luar biasa, kita tetap mendapat pertolongan. Menghadapi ekonomi, situasi sulit, kerusakan moral, kita tetap ditolong, anak-anak kita selamat, jamaah kita selamat. Itulah. Nabi memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi kemudahan. Itu namanya Nabi memberi syafaat di dunia. Kalau syafaat di akhirat ya kayak itu tadi. Enggak apa-apa. Wong Nabi itu diberi hak memberi syafaat, terus kita minta syafaat itu. Bahasa minta syafaat itu kalau bahasa Arab bisa pakai kalimat isfa' lana. Isfa' lana nilnal muna zalal nama ini loh. Nah, bisa juga bahasanya itu adrikni ya Rasulullah. Adrikni, ibarat kita itu sudah mau jatuh apa-apa terus langsung diraih tangan kita oleh Rasulullah. Mau tersesat kemana diraih oleh Rasulullah, nggak jadi tersesat. Itu adrikni, maknanya juga tolonglah aku. Pakai kalimat juga khud biyadi, raihlah biyadi tanganku wahai Rasulullah. Raihlah tanganku, itu sama dengan tolonglah aku, syafaatilah aku. Khud biyadi, adrikni, isfa'lana, isfa'li, itu maknanya sama saja. Tolonglah aku, berilah syafaat aku, tentu semuanya dengan izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang memberikan syafaat pertolongan di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Nah, kalau nggak diizinkan, nggak bisa. Siapa yang nggak diizinkan? Orang kafir nggak diizinkan, setan nggak diizinkan. Tapi orang-orang ahlul iman, para wali, apalagi Kanjeng Nabi memang diberi izin untuk memberi syafaat berdasarkan hadis-hadis yang ada. Jadi nggak apa-apa minta syafaat dengan izin Allah karena Nabi memang diberi izin. Nah, sekalian saya perlu mengklarifikasi, kita membaca adrikni ya Rasulullah itu nggak apa-apa, boleh, karena maknanya tolonglah aku. Jadi agar Nabi memberi syafaat.
Dan keberadaan syafaat itu memang berdasar dalil, baik Al-Quran maupun hadis. Sehingga kita umatnya membuat adrikni ya Rasulullah, tolonglah aku wahai Rasulullah, itu boleh-boleh saja. Tentu hakikatnya sekali lagi semua terjadi dengan izin Allah. Nah, ada sebagian teman yang mempermasalahkan itu. Gimana itu? Kok minta-minta kok kepada Kanjeng Nabi? Ya dilihat yang diminta loh. Kalau zaman kepada Kanjeng Nabi minta yang aneh-aneh ya nggak boleh. Wahai Kanjeng Nabi, hidupkan anak saya, ya nggak boleh. Itu hanya Gusti Allah. Wahai Kanjeng Nabi, misalnya buatlah kiamat hari ini juga, ya nggak boleh. Yang tahu kiamat itu hanya Gusti Allah. Kanjeng Nabi ditanya, mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Jawabnya Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Lek pertanyaan tentang kiamat, cung, sing ditakoni karo sing takon padha gak weruhe. Yang tahu hanya Gusti Allah. Wahai Kanjeng Nabi, rubahlah nasib saya, ora oleh ngono-ngono. Nasib cek apik cek elek, umure piro, itu yang tahu hanya Gusti Allah. Tapi soal memberi pertolongan, memberi syafaat biar selamat di hadapan Gusti Allah, itu memang Kanjeng Nabi diberi hak dengan izin Allah. Sehingga enggak apa-apa kalimat adrikni ya Rasulullah, tolonglah aku wahai Rasulullah, itu tidak termasuk syirik, tidak termasuk kategori berdoa minta-minta dalam tanda petik ya kepada selain Allah. 5 keistimewaan yang diberikan pada Nabi Muhammad SAW. Perjalanan 1 bulan ditolong, dijamin aman oleh Allah. Peristiwa hijrah. Kemudian kunci-kunci keberkahan bumi diberikan pada Kanjeng Nabi. Kita mesti takzim, kita mesti mahabbah, kita mesti ittiba'us sunnah, dan banyak membaca sholawat. Juga terus mahabbah takzim kepada para ulama, para dzurriyyah, para sayyid, anak cucunya Kanjeng Nabi. Lalu yang ketiga, bumi bisa dijadikan tempat sujud dan alat bersuci, tayamum. Sehingga dimanapun kita bisa sholat. Kalaupun nggak ada air dengan tayamum, kalau nggak ada masjid, sujud neng dalan ya sah. Pokok nggak terang-terangan ada telek, nggak nyata-nyata ada najis. Kalau nggak terang-terangan ada najis, dianggap suci sudah. Sholat id nggak nggawa sajadah, dadak nggak ono papan, ya sujud neng aspalan. Pokok nggak terang-terangan ada najis, monggo. Terus umat Kanjeng Nabi itu dijadikan umat yang terbaik. Dan yang kelima, nanti di hari kiamat Nabi diberi hak untuk memberi syafaat uzma, syafaat kubra. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'ats ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila nasi ammatan. Kalau nabi-nabi sebelum aku itu paling-paling diutus pada kaum tertentu, suku tertentu, golongan tertentu, tapi aku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh dunia, rahmatan lil alamin. Itu keistimewaan nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Satu lagi, u'titu 70,000 min ummati yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Saya kata Kanjeng Nabi diberi jatah. Kanjeng Nabi Muhammad, sampean tak wae jatah. Napa Gusti Allah? 70.000 umatmu mlebu swarga langsung tanpa dihisab. Muga-muga katut nih. Akeh nih, 70.000 umatmu dapat tiket langsung masuk surga tanpa dihisab, tanpa ada pemeriksaan.
Sama nek kate mlebu Saudi barang kan diperiksa paspore maju. Iki yang 70.000 tanpa pemeriksaan. Sopo iki? Jamaah Masjid Jamek. Amin. Pokok memenuhi syarat aja. Syarat ini yang abot. Wujuhuhum kal qamar lailatal badri. Wajah mereka berseri-seri kayak rembulan di bulan purnama. Saking senenge wajahnya berseri-seri. Nah, orang-orang yang di akhirat wajahnya berseri-seri, itu di dunia wajahnya juga berseri-seri. Wajah berseri-seri itu pertanda hatinya enggak purian, enggak ngamuan, enggak gampang emosi, sabar, ngelenggono, legowo, sumeleh, ridho, ikhlas. Tanggal tuwek mesem, tanggal nom mesem, kan begitu. Awak sehat mesem, awak loro mesem, cicilan omah pok mesem, cicilan gak pok mesem. Ikhlas, enggak pernah tidak ikhlas itu. Hati itu terus ikhlas. Terus krono ati niku longgar, lodang, lega terus, maka bibir wajah pun murah senyum. Ngoten. Niki sosok calon ahli swarga sing mlebu swarga tanpa hisab. Itu orang-orang yang wajahnya berseri-seri, dendamnya enggak ada, dengkinya enggak ada, ngamuannya enggak ada, gampang emosi niku lho. Wis pokok sabar, ikhlas, ukhuwah, paseduluran, saling mencinta, saling menyayangi. Ya abot tiba ayo. Yang dia enggak abot. Terus wa qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Hati mereka dengan yang lain sesama umat Islam sama. Enggak gampang bengkerengan, enggak bertentangan, enggak gampang berbeda-beda. Ya, satu barisan, satu saf hatinya sama. Niki. Jadi mereka memang mementingkan persatuan. Beda-beda titik ngalah. Sing penting Islam bersatu. Kalah-kalah titik enggak apa-apa, sing penting Islam bersatu. Oh, Indonesia lek saged ngenten iki luar biasa para rawuh. Kekuatan besar antara NU, Muhammadiyah dan yang lain-lain itu tidak egois, tidak mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri. Kepentingan umat Islam, kepentingan bangsa itu yang paling terdepan. Lek iso ngono, luar biasa. Niki calon-calon sosok ahli swarga mlebu swarga tanpa hisab. Itu mereka-mereka yang hatinya jadi satu. Enggak bercerai-berai. Terus Gusti, kalau umat-umat yang wajahnya berseri-seri, atine ikhlas, ridho, legowo, enggak ada dengki, enggak ada dendam. Terus umat kami yang sadar pentingnya persatuan. Kalau itu aja banyak, lebih 70.000. Nah terus karepmu piye? Saya minta tambah ya Allah. Fastazadtu Rabbi. Saya minta tambah kepada Allah. Mosok hanya 70.000. Engko lek jamaah jamak tok. Lah jamaah gasek lek durung kebagian. Fazadani ma'a kulli wahidin 70.000. Lalu Allah Subhanahu wa taala nambahi saya lipat 70.000 lagi. Berarti yang masuk surga tanpa hisab itu 70.000 kali 70.000 mana? Wis hitungan dhewe. Akeh. 7 ping 7 49. Ditambahi 0 8. Piro? Jadi 4 di belakang 4 angka 9. Jadi piro? 4.900.000.000 dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mlebu swarga tanpa dihisab. Lembuh sampai dina kiamat besok umatnya piro wallahu
a'lam. Muga-muga mlebu lah para. Amin ya rabbal alamin. Ini beberapa hal saya perlu mengulang supaya hidup barokah, rezeki barokah, taat Kanjeng Nabi, hormat para ulama dan para habaib, anak cucu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak membaca sholawat. Sunah-sunah Nabi dilakoni insyaallah barokah. Kemudian jangan sampai meninggalkan sholat meskipun gak ada air, meskipun belum ketemu masjid, karena dimanapun kita bisa sholat dengan tayamum, dimanapun bisa sujud meskipun neng dalan, meskipun neng lemah. Terus umat Islam akan tetap berperan menjadi umat yang paling unggul asal tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, bisa mengambil posisi di tengah. Kemudian kita beruntung diberi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau itu berhak memberi syafaat. Banyak-banyaklah bersolawat. Ojo greget nih nanggone Kanjeng Nabi. Dalam suatu hadis dikatakan, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat padaku di hari kiamat itu orang yang paling banyak membaca sholawat. Ya. Kemudian bukan sekitar ya, 4,9 miliar umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW masuk surga tanpa hisab. Pokok atine ikhlas, sabar, ngalah, paseduluran, persatuan, enggak dengki, enggak dendam, enggak bermusuhan dengan sesama muslim. Beda pendapat boleh, tapi tidak perlu berpecah belah. Al-Fatihah.